Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ustazah di sana dalam keadaan sehat walafiat. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana anak-anak ustazah? Sudah siaplah belajarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Sekarang, anak-anak ustazah boleh menyiapkan buku paket SKI, buku tulisnya, pulpen, dan pensilnya. Hari ini, kita akan belajar pelajaran 1, yaitu tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas tentang pelajaran, sekarang ustazah ingin menyampaikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keperwiraan. Keperwiraan adalah kepahlawanan, yaitu perjuangan Rasulullah dalam membela agama Islam. Di sini, keperwiraan dalam membela agama Islam akan ditunjukkan oleh Rasulullah melalui beberapa perang yang dilakukan oleh Rasulullah bersama kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Kalau anak-anak ustazah bertanya kepada ustazah, "Ustazah, berarti perang itu bolehlah ustazah?" Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan anak-anak ustazah buka buku paket SKI-nya halaman 5. Di sana terdapat surah Al-Hajj ayat 39 yang menerangkan bahwa perang itu memang diizinkan asalkan perang di sini adalah perang melawan kaum muslimin untuk membela kebenaran. Jadi, perang untuk membela agama Islam itu sangat diperbolehkan. Dan kalau perang yang sembarangan itu sangat tidak diperbolehkan. Di sini, Rasulullah bersama kaum muslimin berperang melawan kaum kafir Quraisy melalui beberapa perang, di antaranya yaitu Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Nah, sebelum ustazah menceritakan keperwiraan Rasulullah SAW dalam beberapa peperangan tadi, ustazah mau melanjutkan kelanjutan dari cerita minggu lalu tentang kisah perjalanan hijrah Rasulullah. Nah, jadi setelah Rasulullah tiba di kota Madinah bersama Abu Bakar, hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah membangun masjid. Pada saat itu, masjid berbeda fungsi dengan masjid yang sekarang ini. Dulu, pada zaman Rasulullah, masjid tidak hanya digunakan sebagai pusat peribadatan kaum muslimin, tetapi masjid juga digunakan sebagai pusat pendidikan, pengajaran agama, pengadilan untuk memutuskan perkara yang muncul di masyarakat. Selain itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah dan pertemuan-pertemuan lainnya. Masjid juga sekaligus sebagai tempat pusat pemerintahan dan kegiatan politik pada masa Rasulullah. Hal selanjutnya yang dilakukan oleh Rasulullah adalah menciptakan persaudaraan baru antara kaum muslimin Mekah dengan kaum muslimin Madinah. Persaudaraan yang dimaksudkan oleh Rasulullah bukan sekedar persaudaraan berdasarkan darah dan keturunan, tapi persaudaraan yang dimaksudkan di sini adalah persaudaraan berdasarkan akidah, yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga untuk menciptakan persaudaraan yang diinginkan oleh Rasulullah mengadakan sebuah perjanjian yang di dalamnya mengatur undang-undang tentang orang-orang muhajirin, Ansar, dan kaum Yahudi yang berada di kota Madinah untuk bersedia hidup berdampingan dan saling damai, tentram, dan sejahtera. Untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan tentram di kota Madinah, kaum muhajirin,
kaum Ansor dan kaum Yahudi membuat sebuah perjanjian yang sekarang kita kenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam ini disepakati pada tahun 623 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Untuk isi dari Piagam Madinah tadi, anak-anak ustazah dapat melihatnya di buku paket SKI halaman 4 dan halaman 5. Akhirnya, dengan dibuatnya Piagam Madinah tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada saat itu telah berdiri suatu pemerintah negara Islam di kota Madinah yang presidennya atau kepala negara Islam Madinah pada saat itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Adapun penduduk yang tinggal di kota Madinah itu terdapat 3 golongan, yaitu golongan kaum muslimin muhajirin, kaum muslimin ansarin, dan kaum Yahudi, di mana mereka di sini hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agama masing-masing, dan mereka wajib membantu satu sama lain. Apabila pada saat itu terjadi peperangan, maka mereka semua wajib bantu-membantu untuk mempertahankan kota Madinah yang mereka tinggali. Berdasarkan kisah Rasulullah tadi, kita dapat mengetahui bahwa sistem demokrasi, sistem toleransi atau menghormati agama lain, berdamai dengan agama lain sudah ada sejak zamannya Rasulullah. Di Indonesia sekarang ini telah berdiri kurang lebih 5 agama, di mana 5 agama di Indonesia hidup rukun, damai, dan tentram, hidup berdampingan dengan agama-agama lain. Jadi, sebelum adanya sistem yang diberlakukan oleh Indonesia pada saat ini, dulu pada zaman Rasulullah sudah menetapkan, sudah membuat sistem pemerintahan yang mana sistem pemerintahannya membolehkan pada suatu negara hidup beberapa kaum atau beberapa lapisan masyarakat yang di dalamnya masyarakatnya diperbolehkan menganut agama apapun, dan mereka diminta untuk bersatu jika ada salah satu dari mereka merasa tidak aman. Setelah Rasulullah membuat perjanjian bersama kaum muhajirin, kaum ansor, dan kaum Yahudi tadi, Rasulullah tidak tinggal diam aja di sana. Rasulullah kemudian bersama para pengikutnya, bersama kaum muslimin mengatur yang namanya strategi. Di sini mulai terlihat keperwiraan atau kepintaran, kepahlawanan yang dimiliki oleh Rasulullah. Rasulullah melakukan berbagai langkah-langkah dan berbagai strategi untuk mempersiapkan jikalau ada kaum kafir Quraisy yang hendak memerangi beliau. Jadi pada saat itu beliau sudah sadar bahwa meskipun beliau sudah hijrah ke Madinah, ancaman dari kaum kafir Quraisy itu tidak berhenti. Ancaman dari kaum kafir Quraisy tidak berhenti. Jadi Rasulullah mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang harus disiapkan untuk menghadapi kaum kafir Quraisy tadi. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, Rasulullah meminta beberapa kaum muslimin untuk melakukan pengintaian dan pengawasan medan. Medan di sini maksudnya wilayah yang ada di Madinah. Adapun daerah yang disuruh Rasulullah untuk diawasi adalah daerah perbatasan. Jadi anggaplah kota Madinah itu sebuah lingkaran. Jadi di sekeliling lingkaran itu diminta oleh Rasulullah ada yang mengawasi di setiap perbatasan tadi. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana seluk-beluk daerah-daerah perbatasan tadi. Pahamlah sudah Itu yang pertama, langkah
atau strategi yang diambil oleh Rasulullah. Yang kedua yaitu tugas rahasia. Tugas rahasia ini dilakukan untuk memata-matai dan mengetahui kalau ada serangan dari musuh, sehingga mata-mata tadi Naklah dapat mengabarkan kepada Rasulullah dan umat Islam yang ada di Madinah. Nah, sehingga kalau misalkan sudah ada terjadi sedikit percikan-percikan perang yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, Rasulullah sudah mengetahui dan Rasulullah dapat melakukan persiapan untuk menghadapi serangan tadi. Jadi, Naklah itu tadi beberapa strategi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah setelah Rasulullah tiba di kota Madinah dan sebelum Rasulullah melakukan beberapa perang tadi, yang seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq tadi.